Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini, kita perlu bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kasih-Nya adalah kekuatan bagi kita dan Dialah tempat perlindungan kita. Hanya Dialah satu-satunya perlindungan bagi kehidupan kita di saat ini. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan
Engkau Tuhan yang layak terima puji-pujian kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima sembah kami. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya perlindungan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu memuji, membesarkan nama-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Amin. Kita memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Amin. Allah kita berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita.
di Engkau. Kami mau menyiapkan hati kami, kami mau menyiapkan jiwa kami, kami mau menyiapkan pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berfirman pada pagi hari ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Haleluya. Terima kasih Roh Kudus yang ada di sini sekarang ya Tuhan, bahwa kami lebih dekat dengan Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini bersyukur karena cinta-Mu yang luar biasa, karena kematian-Mu Tuhan, karena kebangkitan-Mu ya Bapa. Maka Engkau curahkan Roh Kudus bagi kami Tuhan. Dan saat ini kami menjalani hidup ini, kami tidak sendiri Tuhan, tapi Roh Kudus Engkau ada di dalam kami. Biar Engkau makin penuh dan menguasai, memimpin hidup kami Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan, bawa kami kepada kesempurnaan itu ya Bapa. Dengan kedatangan-Mu yang sudah mendekat ya Tuhan, bila kami makin hidup berkenan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih dan terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian Tuhan, dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami akan terima kebenaran firman-Mu sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih banyak kepada keluarga Gembala setempat untuk pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Saudaraku, kita lihat hari ini adalah ulang tahun gereja. Ya, kita lihat gereja seluruh dunia saudaraku di hari Pantekosta atau hari Pentakosta ya, saat ini sedang kita rayakan. Dan puji Tuhan, kita bersyukur buat Roh Kudus yang dituangkan bagi kita sekalian. Jadi pada pagi hari ini mari kita pun akan melihat tentang Pentakosta atau Pantekosta itu, tentang kuasanya yang masih bekerja sampai saat ini saudaraku. Ya, puji Tuhan. Baik, mari kita akan melihat janji tentang kuasa Pantekosta itu. Saya ingin kita semua punya rasa haus, ya, rindu akan pengalaman dengan Roh Kudus itu. Puji Tuhan. Dan kita betul-betul hidup dipimpin Roh Kudus itu. Baik, mari kita mulai dengan Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Lukas pasal 24 ayat 49. Saya akan bacakan ayat ini demikian. Lukas 24 ayat 49. Ini adalah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita lihat saudaraku, berarti apa? Sebelum kita terima Roh Kudus, ya, kita belum lengkap. Waktu kita datang pada Yesus, percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ada dalam kita. Karena tidak ada orang yang datang pada Tuhan Yesus tanpa didorong oleh Roh Kudus. Roh itu ada, namun kita ingin Roh itu makin mendominasi hidup kita. Dengan kata lain, kita hidup di dalam kepenuhan Roh. Seringkali ada orang membayangkan kalau penuh Roh Kudus itu, oh, Roh Kudus masih separuh, Roh Kudus masih 3/4. Oh, Roh Kudus sudah full sampai di sini. Ya, tidak saudaraku. Penuh Roh Kudus artinya apa? Ini kosong, gelas kosong, ditaruh di ember, ya, dalam ember, dan dituang air dari atas ke gelas ini. Terus sampai meluber, sampai ember itu penuh. Nah, itulah penuh Roh Kudus saudaraku. Jadi dari seluruh hidup kita, dari kepala, dari telapak kaki sampai kepala, diliputi Roh Kudus. Seringkali kita dengar ada urapan Roh Kudus. Urapan, ya, itu urapan dalam bahasa aslinya itu kaper, ya, kaper dalam bahasa Ibrani, dan itu dalam bahasa Inggris menjadi cover, di cover. Seperti Alkitab ini aslinya warna biru, tapi di cover warna coklat, jadi tidak kelihatan lagi. Itulah yang kita perlukan hari-hari ini. Di akhir zaman ini, seluruh diri kita ditutup oleh Roh Kudus. Ada perlindungan, ada kekuatan yang baru dan sebagainya. Nanti akan kita lihat, ya, puji Tuhan. Diperlengkapi, kata diperlengkapi, tunggu sampai engkau diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kata diperlengkapi ini saudaraku, dalam bahasa aslinya itu adalah diberi pakaian. Diberi pakaian. Dalam bahasa Inggris juga begitu, ya, ada terjemahan yang mengatakan clothes, ya, jadi diberi pakaian, jubah dari atas sampai ke bawah. Nah, kita lihat saudaraku,
Jadi Roh Kudus kalau menutup kita, betul-betul seperti pakaian yang menutup kita, saudaraku. Nah, kita lihat saudaraku, berarti Roh Kudus itu seperti pakaian yang melingkupi kita. Saya akan baca sekarang kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5 demikian. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Waktu kita dibaptis air, ya, kita masuk seluruhnya dalam air dan bangkit kembali. Dan ketika kita dibaptiskan Roh Kudus, itu tadi, kita pun seluruhnya ditutup. Seolah-olah pakaian yang menutup kita, saudaraku. Ya, jadi kalau kita belum sampai ditutup Roh Kudus itu, saudaraku, maaf kata, di hadapan Allah, kita seperti orang yang telanjang. Ya, jangan sampai terjadi. Allah tidak mau hal itu. Ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, mereka mengambil pakaian tapi membuat sendiri dari daun ara. Dan itu tidak bisa menutupi ketelanjangannya, ya. Dan hanya sementara, kena angin layu, gugur. Mau berapa kali satu hari bikin pakaian dari daun ara. Tapi Allah ganti, Allah sembelih binatang dan kulitnya dikenakan pada Adam dan Hawa. Sejak saat itu mereka tidak malu lagi bertemu dengan Tuhan. Ya, kita lihat, itulah pakaian Roh Kudus yang menutupi diri kita, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan perhatikan di akhir zaman ini, saudaraku, ada macam-macam gereja. Ya, kita lihat ada berbagai macam denominasi gereja. Bukan cuma kita yang benar, banyak gereja yang benar, tapi juga ada gereja yang lain yang tidak benar juga ada. Nah, inilah mulai bermunculan di akhir zaman ini, kita perlu waspada. Ya, kita perlu minta Roh Kudus, andalkan Roh Kudus itu. Puji Tuhan, ya. Baik, mari kita perhatikan sekarang dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 17. Saudaraku, ada 7 macam gereja ya dalam kitab Wahyu. Itu menunjukkan tipe-tipe gereja di akhir zaman. Tapi kita akan melihat satu gereja, ya, dan kita bercermin dari situ. Jangan sampai kita seperti itu. Dalam kitab Wahyu 3 ayat 17, saya akan bacakan ayat ini demikian. Wahyu pasal 3 ayat 17 tentang gereja Laodikia, ya. Kita lihat. Karena saya baca ayat 16, mulai ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Sangat tragis sekali. Gereja Laodikia berkata, aku kaya, aku memperkayakan diriku. Berarti apa? Mereka itu pakai usaha sendiri untuk mencukupi, untuk memenuhi segala kebutuhan. Nah, kita lihat, padahal Tuhan berkata, engkau itu dikatakan melarat, malang, miskin, buta, dan terakhir telanjang di hadapan Allah. Saudaraku, kita lihat ini keadaan, ya, ada gereja yang seperti itu. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Maka anjurannya apa? Dalam ayat 16, ayat 18 dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, ini anjuran Tuhan. Belilah kepadaku. Belilah apa dikatakan di situ, ya. Kita lihat belilah apa? Dikata emas, ya. Kita lihat kemudian apa? Pakaian putih. Kemudian apalagi? Ya, kita lihat di situ minyak untuk melumas matamu. Ini bukan eyeshadow, saudaraku, ya. Tapi itu di daerah sana waktu itu wanita-wanita seringkali memakai semacam itu minyak untuk mengoles mata supaya apa? Itu semacam obat. Minyak itu kalau akan meresap dalam
pori-pori masuk ke dalam dan akan membuat mata itu jadi melihat dengan jernih. Nah, kalau kita pun diurapi Roh Kudus, saudaraku, visi kita pun jelas ke depan. Kita bukan hanya melihat hidup saat ini saja, tapi jauh ke depan. Kita ingin surga, ingin melihat Yesus dan seterusnya. Ya, puji Tuhan. Termasuk ada pakaian putih yang lambang kebenaran, tapi juga lambang apa? Roh Kudus tadi, seperti pakaian. Nah, saudaraku, kita lihat, aku anjurkan, aku nasihatkan engkau, hendaklah engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api dan seterusnya. Apa Allah berdagang di gereja, saudaraku? Jual emas, jual pakaian putih? Tentu tidak. Belilah kepadaku artinya apa? Orang membeli itu harus apa, saudara? Keluarkan harga. Nah, jadi untuk kita pun dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudaraku, ada harga. Nah, waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, Efesus 2 ayat 8 mengatakan, kita selamat oleh anugerah. Dan kita sudah terima Roh Kudus yang membawa kita pada Yesus. Itu cuma-cuma, tanpa ada unsur perbuatan usaha kita, tidak ada. Anugerah. Tapi untuk penuh Roh Kudus selanjutnya, ada usaha. Beli, keluarkan harga. Harganya apa? Bukan uang, bukan. Tetapi penyerahan diri. Datang pada Yesus. Kita mau buang waktu. Harganya apa? Waktu. Seperti kita bersekutu seperti ini, ada waktu yang kita pakai untuk ibadah, bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan, penyangkalan diri itu pun seperti itu. Doa, puasa, ya, itu harga. Jadi marilah kita mau bayar harga. Ingat 10 anak darah, saudaraku. Ya, 5 darah yang bodoh, ketika pengantin datang, kelabakan. Karena apa? Tidak ada minyak. Sedangkan 5 darah yang pandai, lampunya juga padam, tidur juga dia. Tapi bangun dan isi dengan minyak persediaan. Nah, kemudian darah yang bodoh berkata begini, tolong berikan minyak pada kami. Kami nggak ada minyak lagi. 5 darah yang pandai berkata apa? Tidak bisa. Ini hanya cukup untuk kami. Persoalan penuh Roh Kudus pun itu persoalan pribadi. Persoalan pribadi. Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian tidak bisa share Roh Kudus dengan saya ketika saya minta. Tidak. Nah, terus 5 darah yang pandai berkata apa? Beli sekarang, beli aja, beli. Berarti 5 darah yang pandai itu sudah membeli lebih dulu. Membeli dengan apa tadi? Penyerahan diri kalau untuk kita sekarang, saudaraku. 5 darah yang bodoh membeli sekarang keluar, tapi terlambat. Waktunya sudah selesai. Dan mereka pulang kembali, pintu sudah ditutup. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam Matius pasal 25 hal itu. Ya, terlambat. Jangan sampai kita nanti terlambat. Aduh, belum kenakan pakaian. Pengantin datang. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat yang sudah pernah menikah aja, ketika kita mau duduk di pelaminan paling 2 jam mungkin persiapannya dari pagi subuh mungkin. Betul? Ya, kita lihat siap-siap. Tidak mungkin mendadak seperti itu, ya. Jadi mari hari-hari ini kita betul-betul tidak seperti dalam gereja Laodikia itu, tidak, ya. Baik. Nah, kita lihat sekarang kembali ke dalam Wahyu 19 sekarang. Kitab Wahyu pasal 19, saya bacakan ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Ya, saya bacakan demikian. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Siapa anak domba? Yesus. Dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantin itu? Kita gereja Tuhan. Ayat 8, dan kepadanya, kepada perempuan itu, kepada gereja Tuhan, dikaruniakan supaya memakai kain linan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ya, saya baca sampai di situ saja. Baik, kalau saya baca lebih jelas ya, linan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu kain linan. Perbuatan benar dari orang-orang kudus itu adalah apa? Perbuatan yang dilakukan dengan buah-buah roh, dengan kasih, dengan sukacita, dengan penyangkalan diri, penguasaan diri, dan seterusnya. Ya, ada orang melakukan perbuatan kasih, tapi bukan dengan penguasaan diri. Jadi akibatnya apa? Kacau balau justru.
Nah, mari kita ya saudaraku, ya, kita akan betul-betul mengenakan pakaian Roh Kudus itu, ya, dan gereja Tuhan sudah siap. Puji Tuhan saudaraku. Baik, mari kita akan perhatikan sekarang tentang kisah Pentakosta atau kisah Pentakosta itu dalam Kisah Rasul pasal 2. Kita akan buka Kisah Rasul 2, saya akan bacakan ayat 1 sampai 4, sudah terpampang di depan juga ayatnya. Saya bacakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, ketika gereja itu lahir, ya, di kamar loteng Yerusalem ada tanda-tanda heran. Roh Kudus turun disertai dengan tanda-tanda heran. Ya, kita lihat ada bunyi seperti angin keras, bukan angin sepoi-sepoi, angin yang keras. Ada lidah-lidah api yang hinggap di kepala masing-masing murid. Ya, dan mereka penuh Roh Kudus kemudian berdoa, menyembah Tuhan, memuliakan Allah dengan bahasa yang mereka tidak tahu. Itu Roh Kudus yang bicara, meminjam lidah para murid. Ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, kemudian kita berdoa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tahu-tahu keluar satu bahasa yang lain yang mengalir seperti itu. Saya nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi Roh Kudus sedang berdoa melalui lidah kita memuliakan Allah. Dan saat itu Roh Kudus bukan hanya itu, Roh Kudus pun berdoa kepada Allah Bapa di sorga untuk keperluan kita, orang-orang kudus, mendoakan kita. Indah bukan saudaraku? Seringkali kita susah, ada masalah, mau bicara aja nggak tahu mesti ngomong apa, mau berdoa itu bagaimana nggak tahu. Tapi Roh Kudus yang di dalam kita mendoakan kita, dan kita akan dikuatkan kembali, saudaraku. Ya, saya senang ya di ibadah ini, tiap awal ibadah ya, gembala jemaat selalu berdoa menyembah Tuhan dengan bahasa yang dari Roh Kudus itu, saudaraku. Mari kita pun, saudaraku, ya, alami hal itu luar biasa ya. Baik, mari kita lihat sekarang, saudara, tentang kuasa Pentakosta atau kuasa Pentakosta ini. Yang pertama ada apa? Deru angin. Nah, tentang angin ini kita lihat, saudaraku. Saya tak usah baca dalam kitab Kejadian 1 ayat 2. Ya, kita lihat ketika langit dan bumi, kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 1, pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Stop, sudah. Sempurna, baik. Tapi dalam ayat 2, langit dan bumi itu menjadi kacau. Karena apa? Iblis yang dulunya Lucifer, berdosa, sombong, dicampakkan ke bumi dan menjadi iblis. Dan iblis selalu apa? Mengacaukan. Sampai sekarang iblis ingin mengacaukan hidup anak-anak Tuhan. Kita harus waspada. Dan melihat kekacauan itu, Allah tidak tinggal diam. Kemudian kita lihat Roh Allah melayang-layang di atas muka bumi. Kalau saya bacakan, ya, bumi belum berbentuk atau bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Mulai apa? Mulai menciptakan atau memulihkan, saudaraku, ya. Yang kita lihat, jadi ada satu pemulihan yang terjadi. Itulah sifat dari angin. Berarti kalau kita mau koneksi dengan Roh Kudus itu, ya saudaraku, Roh Kudus juga punya kuasa untuk apa? Memulihkan kita saat ini. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara mungkin kehilangan kasih, semangat, sukacita. Setelah ya masa pandemi yang berkepanjangan dan sebagainya, Tuhan Roh Kudus sanggup memulihkan kita. Saya yakin Roh Kudus sanggup memulihkan apapun yang menjadi kehidupan kita, usaha kita dan seterusnya. Tuhan sanggup bekerja. Tuhan sanggup bekerja, memenuhi segala apa yang kita perlukan, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17 ya, dikatakan di situ, di dalam Kristus kita menjadi apa? Ciptaan baru. Ciptaan baru.
Yang dulu sudah lenyap, yang baru sudah terbit. Hidup ini indah saudaraku ketika Roh Kudus menciptakan kita kembali. Puji Tuhan saudaraku ya. Baik, nah kita lihat dalam Yohanes 3. Kalau kita lihat sekarang Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5 ya. Bahkan ada satu syarat di sini saudaraku. Syarat dari Tuhan itu berarti harus kita penuhi. Dalam kitab Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5 saya bacakan demikian. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu," kepada Nikodemus, "sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, ayat 5 sekarang dikatakan, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kembali kita lihat, 2 kali Yesus sebutkan itu. Lahir kembali, lahir baru. Menjadi ciptaan baru oleh apa? Roh Kudus. Saudaraku, kalau saya mau jadi ciptaan baru, dengan usaha saya sendiri, maaf kata, dulu saya mungkin punya kehidupan yang amburadul gak karuan. Terus setelah saya melihat, waduh jemaat GBD Elohim baik-baik, saya pengen seperti mereka. Ya, dikuasai Roh Kudus. Saya usahakan sendiri, gak bisa saudaraku. Hanya Roh Kudus yang di dalam kita itu yang bisa membuat kita lahir kembali. Puji Tuhan. Ada satu kuasa, ya, seperti telur. Di dalamnya ada kehidupan. Kalau telur itu dipukul dari luar, akibatnya apa? Kehidupan itu mati. Betul saudaraku? Itu isi telur tercurah. Tapi kalau desakan itu dari dalam, maka telur itu pecah, tapi ada kehidupan yang baru. Ya, Roh Kudus yang di dalam kita akan mendobrak apapun yang melingkupi kita dan kita menjadi ciptaan yang baru. Puji Tuhan saudaraku ya. Nah, kita menjadi anak Tuhan yang makin berkenan pada Allah. Baik saudara, kalau dalam Yehezkiel 37 ayat 10 dikatakan bahwa ada nafas hidup yang bertiup. Dan nafas itu ya dalam bahasa Inggris itu ruah. Ruah itu juga untuk angin bertiup, maka ada tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali menjadi tentara yang besar sekali. Puji Tuhan saudaraku, inilah kuasa dari angin itu ya. Yang kedua langsung saja, lidah-lidah api. Api bersifat memurnikan. Api Roh Kudus itu memurnikan. Dan sampai saat ini Roh Kudus mau memurnikan kita sehingga kita menjadi anak Tuhan yang sejati. Ya, puji Tuhan. Baik, kalau kita perhatikan Matius pasal 3 ayat 11 dan ayat 12 dikatakan tentang Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membaptis dengan apa? 3 ayat 11 dan 12. Ini ucapan Yohanes Pembaptis. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saya baca sampai di situ saja. Roh Kudus akan membaptis kamu dengan roh apa? Ini. Ia, itu Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Puji Tuhan saudaraku ya, dialah pembaptis Roh Kudus itu. Api bersifat apa tadi? Memurnikan. Nah, dalam kitab Keluaran 3 ayat 2. Keluaran 3 ayat 2, satu kali Musa sedang menggembala di padang gurun saudaraku, dekat bukit Allah. Ya, di bukit Sinai itu. Dan tiba-tiba Musa melihat sesuatu. Ada semak belukar yang diliputi api. Tapi semak belukar itu tidak terbakar. Dan Musa heran. Musa menghampiri semak belukar itu. Dan tiba-tiba ada suara berseru, "Musa, Musa." Dan langsung Musa berkata, "Ya Tuhan." Dia langsung tahu itu Tuhan. "Lepaskan kasutmu, karena tempat engkau berdiri itu suci." Kita lihat saudaraku, api itu meliputi semak belukar duri, tapi heran, duri itu tidak terbakar. Kita ini manusia yang berdosa, seperti belukar duri. Tapi ketika diliputi api Roh Kudus, kita nggak terbakar, tapi dimurnikan, dibersihkan saudaraku. Sampai tempat di mana ada belukar duri itu, tempat di mana Musa berdiri itu suci dikatakan. Dan Musa harus tanggalkan kasut, artinya apa? Tidak ada lagi sesuatu yang menghalangi antara Musa dengan kesucian Allah. Nempel saudaraku.
Tuhan pun ingin kita menempel dengan kesucian Allah. Dan kita akan diberkati luar biasa, diubahkan luar biasa. Saudaraku, kita juga belukar duri yang penuh dosa. Duri akibat apa? Dosa, dalam Kejadian pasal 3. Akibat dosa. Tapi ketika diliputi api Roh Kudus itu, yang kita peringati sekarang, kita dimurnikan, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Ya, baik. Kalau kita diliputi api yang lain, api hawa nafsu yang jahat dan sebagainya, kebakar, habis. Banyak orang binasa karena apa? Kebakar api ambisi yang tidak benar, ya, api yang lain. Nah, kita lihat, saudaraku, hati-hati, kiranya api Roh Kudus yang menutup kita, ya, puji Tuhan. Baik, kita langsung melihat, saudaraku, tanda yang terakhir adalah apa? Berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh itu apa? Bahasa dari Roh Kudus. Kita nggak ngerti, saudaraku, dan iblis nggak ngerti. Yang mengerti siapa? Tuhan. Allah mengerti. Puji Tuhan. Jadi indah sekali ketika kita berdoa dalam urapan Roh Kudus dan keluarkan bahasa itu, saudaraku. Dan kita lihat bahasa Roh Kudus itu bukan cuma untuk rasul-rasul di zaman itu, bukan untuk orang-orang di abad pertama, bukan. Tapi coba kita lihat Markus pasal 16, saya akan bacakan ayat 15 sampai ayat 18. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18 demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, termasuk kita. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi Bapak Ibu Saudara dan sekalian, kita sekalian bisa ngusir setan dalam nama Yesus. Ya, jangan takut setan. Jangan ikut setan, jangan. Usir dalam nama Yesus. Mereka pun akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Inilah bahasa Roh Kudus. Itu tanda untuk siapa? Orang percaya. Semua di seluruh dunia. Tidak kecil, tidak besar. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Nah, kita lihat, saudaraku, kita perhatikan bahasa Roh Kudus itu pun juga apa? Mempersatukan. Nah, waktu itu di bawah loteng Yerusalem itu ada bangsa-bangsa lain. Maksudnya ada orang-orang Yahudi dari negara-negara lain. Kemudian mereka ketika mendengar murid-murid berbahasa roh, mereka berkata, loh, itu bahasaku, itu bahasaku, itu bahasaku. Dan mereka bilang, mereka memuliakan Allah dengan bahasaku. Roh Kudus adalah apa? Bahasa persatuan. Tuhan bisa pakai bahasa untuk mencerai-beraikan di Babil. Betul? Dalam Kejadian pasal 10 dan pasal 11. Ya, karena apa? Mereka jahat. Allah berkata penuhi seluruh bumi. Mereka berkata enggak, kita di sini aja, kumpul, ya, bikin menara sampai ke langit. Sombong. Maka Allah pecahkan mereka dengan bahasa yang tiba-tiba berbeda-beda. Tapi di Pantekosta, di hari Pantekosta, Allah satukan juga dengan bahasa Roh Kudus itu. Ketika kita semua jemaat Tuhan dipenuhkan roh, ada bahasa itu, kita pun makin dipersatukan, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Dan kita lihat sekarang dalam satu ayat kitab Sefanya pasal 3 ayat 9. Ya, kita lihat Sefanya pasal 3 ayat 9. Saya bacakan demikian. Ayat yang sangat indah untuk kita, Sefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan. Kemudian apa? Beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Jadi ada saling menopang. Seorang yang penuh Roh Kudus, seorang yang penuh Roh Kudus pun selalu akan sehati untuk saling membangun. Aduh, indah sekali, ya. Tidak heran saat itu gereja mula-mula sangat dicintai oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka pun saling membagi, memecahkan roti bersama dan seterusnya. Ya, puji Tuhan. Baik, Roh Kudus mendoakan kita. Ini yang tadi saya sebutkan, ya. Kitab Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Kitab Roma pasal 8 ayat 26 dan ayat 27. Saya akan bacakan ayat ini
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara lemah, Roh Kudus bisa menguatkan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh Kudus yang di dalam saya berdoa untuk saya. Roh Kudus yang dalam Bapak Ibu Saudara berdoa untuk Bapak Ibu Saudara juga, ya, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh kata-kata kita, bahasa kita. Ya, ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, jadi Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus, kita sekalian orang-orang yang sudah dikuduskan Allah. Puji Tuhan saudaraku, sebelum saya akhiri firman Allah ini, saya yakin kita semua mau diberi pakaian kemenangan itu. Ya, pakaian itu sudah menyalut kita, jangan lepaskan itu. Saya akan baca ayat terakhir dalam Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Puji Tuhan, ya, kita ingat bagaimana Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia menopang orang-orang yang diurapinya. Saya bacakan begini, Mazmur 20 ayat 7. Padahal 20 ayat 7. Ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Aduh, puji Tuhan saudaraku, ya. Kalau kita diurapi Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan saudaraku. Dan kita hidup dalam dunia ini dalam kemenangan. Saudara, kita lihat, setelah Yesus mati di kayu salib, bangkit, naik ke sorga, Dia kemudian menjadi pembaptis Roh Kudus itu saudaraku. Baik, kita nyanyikan satu lagu lebih dahulu, ya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, yang ku Dia ada di sini, kita sembah Dia dengan bibir mulut kita, memuji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, ya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, haleluya, haleluya. Dia ada di sini, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Kita rahmat kita rahmat kita merasa. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, ya Allah merahmat aku, ya Allah
Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ini benar sedara hidup Yesus, 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 Yesus. Glory, glory, glory. Orang malah kelas orang tenis. Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang besar. Engkau ada di sini saat ini Tuhan. Oh, jemaat-Mu semua, kami sekalian punya pergumulan masing-masing, tapi Roh Kudus memberi kemenangan bagi kami ya Tuhan. Lingkupi kami selalu Tuhan, lingkupi kami. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan. Kami telah terima kebenaran firman-Mu dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah terima ini semua. Haleluya, haleluya. Amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thine is the kingdom.